Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kenal untuk siswa-siswi kami kelas 7 SMP Negeri 13 Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama Bapak Edianus Delombanua, salah seorang yang akan mengajar kamu untuk materi PKN di SMP Negeri 13 Tanjung Pinang. Untuk materi masa perkenalan lingkungan sekolah kita pada hari ini, kita masuk ke materi wawasan kebangsaan, di mana materi ini banyak kita akan pelajari di mata pelajaran PKN. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita lihat dulu apa pengertian dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita perhatikan gambar-gambar peristiwa-peristiwa yang terjadi di era globalisasi sekarang ini. Kalau menurut kamu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Jadi penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara ini menjadi tanggung jawab siapa? Nah, jadi kalau kita lihat di sini berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, yaitu pemerintah dan warga negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, nilai-nilai apa aja? Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami, yang pertama itu adalah yang kita pahami dan terapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Pemahaman nilai-nilai bela negara ini akan menimbulkan sikap patriotisme, yaitu sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri sikap patriotisme yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga
menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal, menyerah, dan putus asa. Jadi ciri-ciri sikap patriotisme, dan ini diharapkan dimiliki oleh siswa-siswi kami. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita lihat dulu dalam kehidupan keluarga. Contohnya itu yaitu menyaksikan film perjuangan, kemudian membaca buku bertema perjuangan, kemudian yang ketiga mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Nah, misalnya pada saat hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Kemudian kalau dalam kehidupan sekolah, yang pertama itu melaksanakan upacara bendera, yang kedua mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, yang ketiga pastinya sebagai pelajar kamu harus bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian penerapan sikap patriotisme dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu bisa kita lihat mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Kemudian yang kedua, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian sikap patriotisme kalau kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama, kita lihat ini meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mendukung kebijakan pemerintah. Yang keempat, mengembangkan kegiatan usaha produktif. Yang kelima, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Yang keenam, mematuhi peraturan hukum. Yang ketujuh, tidak main hakim sendiri. Yang kedelapan, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Kemudian yang terakhir di sini, menjaga kelestarian lingkungan. Materi kita yang selanjutnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme itu terbagi atas dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga dengan nasionalisme yang chauvinisme. Contohnya, negara Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Kemudian yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Jadi kalau kamu lihat di sini, jenis nasionalisme mana yang akan kamu terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Antara lain yang pertama, sukuisme. Jadi sukuisme ini menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Kemudian chauvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Kemudian ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Kemudian yang keempat, provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Jadi 4 sikap ini harus kita hindari untuk memupuk semangat nasionalisme. Baiklah, sampai di sini
materi untuk wawasan kebangsaan kita kali ini. Nah, untuk materi-materi yang lainnya akan kita pelajari pada pertemuan kita di mata pelajaran PKN nantinya. Mudah-mudahan materi wawasan kebangsaan yang sedikit ini dapat menambah wawasan kebangsaan kamu dan dapat kamu pahami dan aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kehidupan kamu sebagai siswa di SMP Negeri 13 Tanjung Pinang. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 13 Tanjung Pinang. Semoga pembelajaran kita nantinya akan berlangsung dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.